Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pokok materi pangkat dan bentuk akar. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini adalah mampu mendeskripsikan bilangan pangkat pecahan, kemudian mampu menyelesaikan penjumlahan bentuk akar dan menyelesaikan pengurangan bentuk akar. Mari kita pahami dulu apa itu bentuk akar. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar termasuk ke dalam bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Kita lihat akar dari n A pangkat M ini bisa kita tulis A pangkat M per N. Jadi akar 4 dari 5 pangkat 3 ini bisa kita tulis 5 pangkat 3 per 4. Kita lihat bilangan perpangkat. Misalnya 3 pangkat 2 ini sama dengan 3 kali 3, jadi nilainya adalah 9. Kita lihat kebalikannya, akar dari 9 berarti sama dengan akar dari 3 pangkat 2, atau boleh juga kita tulis 3 pangkat 2 per 2, jadi nilainya adalah 3. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kita lihat kebalikan dari akar 27, akar 3 dari 27. Kenapa akar 3? Karena di sini pangkatnya adalah 3. Jadi kebalikannya yang kita cari berarti akar 3. Jadi akar 3 dari 27 itu sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 3. Jadi 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Jadi sama dengan 3 pangkat 3 per 3. Jadi nilainya adalah 3. Kemudian 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 dikali 3, nilainya adalah 81. Kebalikannya kita lihat berarti akar 4 dari 81 ini sama dengan akar 4 dari 3 pangkat 4, berarti sama dengan 3. Kemudian akar 4 dari 3 pangkat 5 berarti ini bisa kita tulis akar 4 dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi kita ingatkan kembali tadi 3 pangkat 4 ini nilainya 81, berarti akar 4 dari 3 pangkat 4 nilainya 3. Jadi di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti ini artinya adalah 3 pangkat 4. Jadi akar 4 dari 3 pangkat 4 itu nilainya adalah 3. Jadi ini bisa kita tulis 3 dari akar 4 dari 3. Jadi ini tadi nilainya berapa? Ya, ini nilainya adalah 3. Jadi kemudian ini bisa kita tulis lagi menjadi 3 kali 3 pangkat 1 per 4. Jadi akar 4 dari 3 bisa kita rubah 3 pangkat 1 per 4. Kemudian 3 dikali 3 pangkat 1 per 4. Ini kita pahami materi yang sebelumnya, pangkatnya kita jumlah. Jadi 1 ditambah 1 per 4 sama dengan 5 per 4. Kemudian kita lihat sifat-sifat dari bentuk akar. Akar 2 dari A pangkat 2 berarti ini sama dengan akar dari A pangkat 2, nilainya adalah 2. Contohnya akar dari 4 pangkat 2 berarti nilainya adalah 4. Akar dari 5 pangkat 2 berarti nilainya adalah 5. Kemudian kita lihat sifat yang lainnya, A akar C ditambah B akar C. Ini bisa kita tulis A ditambah B akar C. Jadi 4 akar 3 ditambah 8 akar 3, karena bentuk akarnya sama,
Ini berarti 4 ditambah 8 berarti nilainya adalah 12 akar 3. Kemudian 2 akar 3 dari 5 ditambah 7 akar 3 dari 5. Karena bentuk akarnya sama, berarti kita bisa tambahkan 2 ditambah 7. Jadi 9 akar 3 dari 5. Kemudian sifat ini berlaku juga untuk pengurangan. Jadi 24 akar 7 dikurang 5 akar 7, karena bentuk akarnya sama, bisa kita kurangkan 24 kurang 5. Jadinya adalah 19 akar 7. Kemudian 16 akar 5 dari 6 dikurang 4 akar 5 dari 6, karena bentuk akarnya sama, berarti bisa kita kurangkan 16 dikurang 4. Jadi jawabnya adalah 12 akar 5 dari 6. Kemudian akar A kali B, ini bisa ditulis akar A dikali akar B. Misalnya akar 32, ini berarti sama dengan akar 16 kali 2. Jadi akar 32 ini kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 2. Akar 16 bisa kita cari nilai akarnya adalah 4. Jadi nilai akar 32 sama dengan 4 akar 2. Kemudian kita lihat contoh soal, tentukan hasil akar 18 ditambah akar 72. Jadi untuk menyelesaikan ini, akar 18 dengan akar 17 dengan akar 72 ini kita samakan dulu bentuk akarnya. Kita bisa pakai bantuan pohon faktor. Jadi akar 18 ini kita rubah menjadi akar 9 kali 2. Akar 72 ini kita rubah menjadi akar 36 dikali 2. Jadi akar 9 nilainya adalah 3, kemudian akar 36 nilainya 6. Ketika akarnya sudah sama, baru kita bisa jumlahkan 3 tambah 6, berarti jawabnya adalah 9 akar 2. Kemudian 2 akar 63 dikurang 5 akar 28 ditambah 3 akar 7. Jadi kita selesaikan dengan bantuan pohon faktor. 63 ini kita rubah menjadi 9 kali 7. 28 kita rubah menjadi 4 kali 7. Jadi di sini kita sederhanakan untuk bilangan yang merupakan bilangan yang selain bilangan prima. Jadi 7 ini bilangan prima, jadi tetap kita buat akar 7. Jadi 28 karena bukan bilangan prima, boleh kita rubah menjadi 4 kali 7. Kemudian 63 juga bukan bilangan prima, ini kita rubah menjadi 9 kali 7. Akar dari 9 kita tahu itu adalah 3, kemudian akar 4 adalah 2. Jadi kita kalikan 2 kali 3 6, 5 kali 2 10. Jadi kalau nilai akarnya sudah sama, jadi bisa kita kurangkan dan kita tambahkan 6 dikurang 10 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah negatif 1 akar 7. Kemudian kita lihat 6 akar 8 ditambah 7 akar 18 dikurang 5 akar 2. Jadi akar 8 ini bilang genap, jadi bisa kita sederhanakan, kita rubah bentuknya menjadi 4 kali 2. Kemudian 18 ini bilang genap, kita rubah bentuknya menjadi 9 kali 2. 2 adalah bilangan prima, jadi tetap kita buat akar 2. Akar 4 kita tahu nilainya adalah 2, akar 9 nilainya adalah 3. Jadi 6 dikali 2 12, 7 dikali 3 21. Jadi jika seandainya akarnya sudah sama, baru 12 ditambah 21 dikurangkan 5. Jadi kita dapat hasilnya itu adalah 28 akar 7. Kemudian 4 akar 3 dari 128 ditambah 2 akar 3 dari 54. Jadi di sini akar 128 kita pecah menjadi bilangan yang lebih
lebih sederhana dengan bantuan pohon faktor. Kemudian akar 3 dari 16 kita rubah juga dengan bantuan pohon faktor. Kita lihat di sini. Oke, 128 berarti pohon faktornya adalah ini, dapat kita lihat 128 bagi 2 64, 64 bagi 2 32, 32 bagi 2 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, berarti 4 bagi 2 dapatnya adalah 2. Jadi ini adalah pohon faktor dari 128. Karena di sini nilai akarnya 3, makanya kita rubah jadi bilangan berpangkat 3. Jadi ini kita rubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian yang ini kita rubah 2 pangkat 3. Kemudian 2 di sini tetap kita tulis 2. Kemudian 16 berarti di sini 16 kita rubah jadi 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 berarti 4, 4 bagi 2 dapat 2. Jadi 16 ini pohon faktornya adalah ini. Jadi 2 pangkat 3 ini hasilnya dari sini. Kemudian yang 2 nih ini. Jadi 16 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Jadi seperti pemahaman kita tadi, jika seandainya pangkat dengan akarnya sama, nilai akarnya sama, berarti nilainya adalah 2. Kemudian ini juga nilainya adalah 2. Jadi 4 akar 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2, ini bisa kita tulis 4 kali 2 dikali 2 akar 3 dari 2. Kemudian akar 3 dari 16 ini bisa kita tulis akar 3 dari 2 pangkat 3 kali 2. Jadi nilai akar 3 dari 2 pangkat 3 itu adalah 2. Jadi kita kalikan, jadi hasilnya adalah 16 akar 3 dari 2, kemudian 4 akar 3 dari 2. Jika bentuk akarnya sudah sama, kita bisa jumlahkan 16 ditambah 4. Jadi jawabnya adalah 20 akar 3 dari 2. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi Ananda bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.